Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini gue ada unboxing lagi beberapa. Ini dalam beberapa minggu ini sih lagi banyak banget ya unboxing di BKC. Jadi banyak biota-biota yang ready, dan ada beberapa juga yang aneh-aneh. Jadi teman-teman bisa cek di Instagram kita ataupun bisa kontak langsung ke nomor yang ada di deskripsi di channel ini ataupun di Instagram kita. Dan yang berikutnya, di sini gue pengen sharing ya sama teman-teman lagi. Jadi ada pelanggan juga yang nanya dan minta dibikinkan video untuk untuk pelanggan saya ini, dan juga jadi bisa juga didengar sama teman-teman yang lain ya, yang lagi baru mau belajar cara bikin akuarium air laut, karena itu penting sekali. Nah jadi gini, ada beberapa hal dasar yang teman-teman harus tahu. Nah kebiasaannya nih, biasanya tuh teman-teman yang baru mulai akuarium air laut ataupun termasuk saya, itu awalnya itu dari main akuarium air tawar ataupun aquascape gitu kan. Jadi aquascape udah berhasil, dia mau naik level ke akuarium air laut, dikarenakan katanya akuarium air laut itu lebih susah sebetulnya. Nah sebenarnya susah gampang tuh ya, lebih banyak alat yang harus disiapkan aja ya kalau akuarium air laut gitu. Tapi memang sangat beda lah ya, kita ngelihatnya hasilnya pun beda. Dan karena corak dari akuarium air laut ini, biota-biotanya tuh sangat unik-unik gitu. Jadi itu terkadang banyak yang mau, tapi terkadang suka salah langkah ataupun nggak tahu dasar-dasarnya. Jadi ujung-ujungnya beli mati gitu kan, akhirnya susah ngawatnya. Sebetulnya nggak gitu teman-teman, maksudnya yang selama teman-teman tahu step-stepnya, insya Allah sih lebih nggak sesusah itu ya teman-teman sebetulnya. Di sini gue pengen bahas masalah untuk masalah akuarium air nih, karena kunci dari semua teman-teman punya alat-alat yang canggih, lampu yang super fancy gitu, sultan ya, yang warnanya bagus banget, koral biar keluar warnanya, biar jadi berkembang, bisa jadi malah beranak gitu. Itu bisa sekali teman-teman, koral di akuarium itu beranak itu sangat bisa. Contoh-contohnya kayak cengkeh, polip-polip tuh gampang, jamur itu sangat gampang sekali untuk beranak, batu hiu, batu jeruk itu gampang. Nah jadi gini teman-teman, jadi dari kunci semuanya teman-teman tuh harus tahu permasalahan air. Jadi air ini ada kadarnya. Jadi kalau akuarium air tawar itu kan maksudnya simpelnya itu kita misalnya kita mau merawat ikan ataupun kita mau coba arwana gitu ya. Dulu karena saya juga miara arwana, kita diemin air itu kalau saya paling seminggu lah paling lama ya, untuk menjaga-jaga misalnya ada UV-nya yang penting semua sistemnya berjalan gitu. Nah kita nyalain itu selesai gitu. Kita bisa masukin arwananya selama air itu sudah berputar, kadarnya udah bagus dalam situ ya. Nah kalau laut beda teman-teman, itu ada kadar garamnya. Nah itu yang membedakan air laut dan air tawar ya. Air laut itu ada garamnya teman-teman, dan nggak bisa sembarangan. Jadi kita nggak bisa yang penting air laut udah bisa, nggak gitu. Jadi ada kadar salinity yang wajib teman-teman harus ikutin. Sama teman-teman nanya yang FO. Nah kalau FO teman-teman, itu kalau FO tuh fish only, artinya hanya ikan yang ada dalam situ, tidak ada yang lain, tidak ada udang, tidak ada keong ya, artinya hanya ikan. Nah di saat ditanya hanya ikan, itu dia bisa kadarnya ngedrop di sampai 1020. Itu masih bisa, dia masih bisa hidup. Dan itu juga karena kadarnya makin rendah itu di 1020, biasanya itu penyakit-penyakit seperti velvet itu tidak terlalu kuat ya, khususnya velvet. Karena velvet ini kalau misalnya kadar garamnya tinggi sekali, salinity-nya tinggi, itu lebih cepat dia berkembangnya teman-teman. Jadi kalau ikan tadi 1020. Nah kita tanyain gimana kalau biota lain. Biota lain tuh artinya gini, kalau gue ralat ya, ikan itu kalau jenis pari sama hiu itu harus tinggi teman-teman. Itu harus di 1024 gue biasanya. Dia nggak bisa tuh di 1020 tuh nggak bisa. Dan ikan hiu, ikan pari juga nggak bisa karena obat-obatan kayak Cooper ya, itu yang agak lebih resiko. Tapi jenis pari, hiu, ikan-ikan ganas tuh, ikan-ikan predator, gue juga nggak ngerti kenapa, tapi mereka daya sembuhnya, daya tahan tubuhnya itu lebih kuat ya dibanding ikan-ikan hias yang nggak predator. Gue juga nggak ngerti kenapa. Nah kita balik lagi, jadi kalau ikan tadi EVOS gitu, kecuali hiu sama pari. Nah gue juga bahas masalah kalau misalnya yang lain nih,
udang, keong, habis itu bintang laut, habis itu anemon, koral. Nah, ini dari pengalaman gue pribadi ya, jadi gue ngomongnya dari pengalaman gue, jadi bukan berarti gue paling benar, jadi pasti ada salahnya juga apa. Nah, ini gue cuman sharing, gue cuman ngasih pendapat dari pengalaman gue, jadi yang artinya teman-teman juga boleh untuk tanya-tanya yang lain yang lebih baik gitu ya, yang lebih cocok sama teman-teman polanya seperti apa. Tapi ini hanya bagian-bagian dasar yang menurut gue bisa gue sharing bareng nih gitu, karena pelanggan gue juga pengen menanyakan itu juga ya. Nah, jadi gini, kalau gue di 1024 teman-teman, jadi gak bisa di bawah dari itu. Maksimum tuh gue di 1022 tuh udah warning, gue udah harus cepat. Nah, itu juga kalau udah sampai turun 1022, teman-teman nggak boleh langsung drastis tuh naikin gitu, karena kalau sampai swing, gue juga udah pernah bahas di videonya, teman-teman bisa cek di masalah top up otomatis tanpa mesin ya. Itu gue udah buat mesin, gue buat alatnya. Itu permintaan dari pelanggan gue juga. Jadi jangan sampai terlalu swing, itu juga bahaya. Itu kenapa? Jadi memang mungkin ribetnya di situ kali ya, dibanding air tawar tuh mungkin itu. Tapi sebetulnya kalau selama kita ngejaga dengan benar, sebenarnya sama lah kita ngerawat hewan atau makhluk hidup, pasti ada yang harus kita jaga ya teman-teman. Dan gini, apa efeknya kalau sampai itu tinggi? Ini pengalaman gue juga, gue lihat koral itu meleleh, anemon itu meleleh, udang mati, keong juga pasti mati, bintang laut pun juga gitu ya. Jadi itu yang teman-teman harus jaga. Nah, salah satu kuncinya yang teman-teman harus punya itu ada alatnya. Nanti di video ini gue akan liatin alatnya, dan alatnya ada beberapa macam. Jadi tergantung teman-teman lebih cocok yang mana. Kalau gue lebih cocok yang pakai cat teropong. Nah, itu gue paling cocok. Nah, kalau teman-teman baru beli, biasain dicek dulu. Jadi mesti gini, tanya sama tokonya apakah ini udah di setting belum gitu. Ada pelanggan gue beli itu yang teropong tuh, lucunya kok kadarnya rendah banget ya saya gitu. Nah, akhirnya saya bilang coba pakai air tawar, dicek dulu. Ternyata kadarnya yang air tawar itu di bawahnya 0, jadi direndah sekali gitu. Itu kenapa dia malah jadi sering mati, karena ukurannya nggak tepat. Kurangnya bisa sampai 1-2 ya setahu saya. Dan itu fatal sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman datang, cek dulu pakai air yang netral, yang salinity-nya 0. Dan teman-teman bisa ada alat ininya lah ya, di situ nanti biasanya ada, dan bisa tanya sama penjualnya gitu, apakah ini udah dicek apa belum gitu, apa udah disetting apa belum gitu, karena itu penting. Ataupun ada yang paling instan tuh yang kayak kotak, teman-teman masukin nanti dia gini sendiri. Nah, tapi balik lagi ya teman-teman, ini pengalaman gua gitu, maksudnya memang yang teropong lebih mahal tapi lebih akurat. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pakai yang kotak, nggak ada masalah selama teman-teman tahu caranya. Karena mungkin gue waktu itu lagi apes aja ya, jadi pas gue pakai ininya tuh nggak tepat gitu, nggak jelas. Jadi gue dikasih tau, malah gue dikasih tau pelanggan gue bilangin jangan pakai yang itu, pakai yang kayak teropong, itu lebih bagus gitu, lebih tepat gitu. Oh yaudah deh, gue ganti, dan alhamdulillah fine aja ya sampai sekarang. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman kalau melihara air laut, siapin alat teropong itu ataupun yang kotak untuk ngecek kadar salinity, karena itu sangat penting. Dan berapa kadarnya untuk ikan, kecuali hiu sama pari, salinity-nya itu jangan paling rendah mungkin 118 sampai 120 ya, setahu saya segitu. Dan untuk yang jenis-jenis koral, yang lainnya lah ya, bintang laut, keong, udang, itu saya saranin di 1024. Itu kenapa ada alat yang top up, nggak usah pakai mesin, teman-teman bisa pakai botol mineral di rumah, bisa yang kalau tank gede bisa pakai mesin juga. Itu saya udah buat ya. Itu kenapa sangat penting sekali teman-teman. Jadi jangan sampai swing, dan salinity itu sebisa mungkin dijaga dengan stabil di 1024. Itu kalau dari saya. Mohon maaf kalau ada yang nggak cocok dengan itu ya, mohon maaf. Maksudnya ini saya cuma sharing dari pengalaman saya aja. Dan ini alat yang saya bahas tadi, ini yang kayak teropong yang saya maksud. Nah, ini kok teman-teman jangan sampai salah beli juga ya. Jadi ada yang untuk kadar gula juga. Jadi teman-teman harus tanyain untuk mengukur kadar air garam, bukan gula ya teman-teman ya. Jadi kadar garam di air, jadi supaya betul-betul maksimal. Nah, ini contohnya teman-teman bisa ngecek biasanya dari teropong ini. Dan ini masuk ikan-ikan yang kecil ya,
maksudnya nggak banyak sih gua ikannya masuk yang di unboxing ini Nemo lagi yang masuk. Dan untuk teman-teman yang nanti misalnya mau ada pertanyaan, mungkin juga bisa tulis di komen lagi. Jadi nanti gue bisa bahas lagi apa aja sih yang menjadi kendala ataupun pertanyaan teman-teman. Dan ini ada kepe monyong size kecil ya. Ini baru masuk nih. Ini cocok buat tank-tank kecil, teman-teman. Ikan kepe monyongnya. Nah untuk teman-teman yang punya masalah dengan aiptasia, kepe monyong asli ini maksudnya untuk bisa solusi untuk memberantas hama tersebut. Nah jadi memang kalau kepe monyong ini kalau gue pakai di akuarium koral gue, di bak koral penampungan gue untuk makanin hama-hama, karena itu sangat penting sekali. Tapi dia harus makannya rebon teman-teman. Dan berikutnya ini agak gede. Di sini ada ikan balong. Ini termasuk jenis Nemo ya teman-teman. Ikan balong ini jadi jenis-jenis Nemo tuh udah banyak. Polimas, negro, sama balong ya, itu ada giro pasir juga. Nah kalau balong ini teman-teman ini agresifnya lebih tinggi. Jadi biasanya di satu akuarium tuh lihat lagi mau ngejar-ngejar ini karena masih aklamasi ya, gue pisahin dulu. Gue masih gabungin ya. Mereka ini misalnya kalau lebih dari satu, kalau mereka bukan pasangan, mereka akan saling serang. Apalagi khususnya yang badannya gede itu pasti menang. Nah biasanya yang gede ini betina nanti jadinya. Kalau kita gabungin sama yang kecil jadi jantannya yang kecil. Nah tapi nggak semuanya pasti bisa tuh. Nah itu agak sulitnya di situ. Jadi kadang-kadang walaupun kita beli terpisah nih, beli yang gede dulu, nanti kita beli yang kecil, itu tidak ada jaminan kalau mereka pasti langsung jadi pasangan. Nah itu jeleknya ya. Jadi kalau paling aman teman-teman mau coba breeding iseng, itu beli yang memang sudah berpasang gitu. Dan yang berikutnya di sini ada Angel Naso, Naso Padang teman-teman. Ini reef safe banget ya. Bedanya Naso Padang sama Naso biasa. Naso Padang itu atasnya kuning tuh, ya. Nah ini ada satu tapi saya nggak survive ya. Jadi memang mungkin kurang fit. Naso Padangnya. Nah Naso Padang ini bisa jadi jumbo gede. Nah ini juga kalau teman-teman yang masih bingung, kadang-kadang dia suka notolin di deket-deket koral, disangka dia ngisengin koral, sebenarnya enggak. Mereka makan alga teman-teman. Alga tuh suka numbuh di sela-sela koral dan bisa berakibat buruk bagi koral. Itu kenapa kalau ada botana, jenis botana, jabing itu sangat bagus karena mereka akan makanin alga-alga tersebut ya. Jadi koral tetap sehat teman-teman. Jadi bukan dia ngusilin koralnya. Dan yang di sini ada blood moray. Ini kayak polkadot. Nah tapi ini karena masih aklamasi ya, jadi masih nggak apa-apa, dia nggak nyerang yang lain. Tapi kalau misalnya dia udah nyaman di akuarium nih gitu, misalnya saya taruh akuarium, so ada ikan ikan balong tadi ya yang kecil, wah jangan teman-teman, nanti sayang dimakan itunya balongnya. Kalau yang kecil-kecil dia ini predator, dan kalau sekalinya ngegigit dia ada double gigi, jadi udah ada double mulut gitu, digigit pertama dan di dalamnya itu ada gigi lagi untuk narik ke dalam gitu. Jadi jangan dipegang-pegang ya teman-teman kalau gini. Dan ini biasanya kalau udah cocok juga sama akuarium, mereka ini makan bisa disuapin tapi pakai pinset, jangan pakai tangan ya, itu resikonya tinggi. Saya suka kadang-kadang kasih pinset tuh, ada beberapa moray yang udah udah lama, mereka juga udah makan udah lancar, mereka makannya tuh pakai pinset, kita suapin. Dan yang berikutnya gue masuk bulu babi. Ini termasuk cleaning crew teman-teman ya. Nah jadi kalau teman-teman ada yang belum ngerti cleaning crew itu tim pembersih yang ada di akuarium teman-teman. Karena kita kan nggak tahu ya berapa banyak makanan yang kita kasih dan apakah itu cukup atau berlebih. Nah permasalahannya kalau sampai berlebih itu sangat bisa berakibat fatal. Nah kenapa fatal? Karena makanan yang jatuh ke bawah tidak dimakan, ujung-ujungnya jadi busuk dan itu akan menjadi penyakit. Nah semua penyakit itu berawal dari situ, kondisi air yang nggak bagus, apalagi teman-teman nggak pakai skimmer ya. Wah itu resikonya sangat besar karena nggak kebuang tuh, putar di situ aja. Nah itu kenapa kita sangat membutuhkan cleaning crew. Nah cleaning crew seperti ini, bulu ini namanya bulu babi, bulu babi zebra ya. Jadi bulu babi ada banyak. Ini yang zebra yang berdiri jarumnya itu berbahaya ya teman-teman ya. Maksudnya jangan dipegang. Jadi jangan kayak manggisan aman. Tapi kalau ini totally hanya untuk
dilihat dan hanya untuk fungsinya. Mereka biasa suka jalan-jalan di sela-sela karang tuh, sela-sela karang ataupun ke dasar untuk makan-makan sisa-sisa makanan yang ada jatuh di pasir. Jadi tidak membusuk teman-teman. Jadi cleaning crew tuh ada banyak banget jenisnya juga ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya bulu babi ini aja. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen, udah terus dukung channel BKC. Mudah-mudahan makin berkembang lagi. Terus dukung sampai 5.000 ya teman-teman. Minta tolong, nanti kita akan giveaway lagi. Terima kasih teman-teman.